Pada segmen video ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh penyelesaian persoalan teknik dengan matematika terapan bagian kedua. Di segmen video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai contoh penggunaan persamaan diferensial biasa orde pertama untuk menyelesaikan masalah perubahan temperatur yang didinginkan di dalam air terhadap waktu, yang juga sering digunakan dalam melakukan perakuan panas logam untuk meningkatkan sifat mekanis dalam paduan logam. Contoh yang kedua yaitu perubahan jumlah garam dalam tangki pencampur. Jadi sebuah tangki mempunyai 1000 galon air yang mengandung 100 pon garam terlarut seperti ini. Sehingga kita bisa menuliskannya T sama dengan 0, Y sama dengan 100 pon garam. Y adalah jumlah garam di dalam tangki. Kemudian larutan garam dimasukkan ke dalam tangki dengan laju 10 galon per menit dan mengandung 5 pon garam per galon. Sehingga jumlah garam yang masuk adalah 5 dikalikan 10 galon per menit sama dengan 50 pon per menit. Kemudian tangki diaduk sehingga konsentrasinya dalam tangki seragam. Kemudian larutan garam dikeluarkan dengan laju 10 galon per menit. Sehingga kita bisa menuliskannya 10 galon per menit dibagi dengan 1000 galon. Karena laju masuk sama dengan laju keluar, maka volume larutan dalam tangki tetap konstan sebesar 1000 galon. Kemudian dikalikan Y sebagai fungsi T, di mana Y adalah jumlah garam di dalam tangki yang akan kita cari nanti. Dan pertanyaannya adalah, tentukan jumlah garam dalam tangki tiap satuan waktu, yaitu Y sebagai fungsi T tadi. Langkah pertama yaitu menentukan model matematis. Jadi jumlah garam dalam tangki tiap satuan waktu adalah YT. Kemudian perubahan jumlah garam tiap satuan waktu DY per DT adalah jumlah garam masuk dikurangi jumlah garam keluar. Jumlah garam masuk tadi adalah 50 pon per menit dan jumlah garam keluar adalah 10 dibagi 1000 sama dengan 0,01 Y. Sehingga DY per DT sama dengan 50 minus 0,01 Y. Langkah kedua yaitu penyelesaian model matematis. Pertama kita bisa keluarkan dulu konstanta Y-nya seperti ini. Kemudian dengan metode pemisahan berubah, kita pisahkan komponen Y di sebelah kiri dan komponen T di sebelah kanan. Dengan integrasi kita dapatkan ln Y minus 5000 sama dengan minus 0,01 T ditambah C1. Kemudian bentuk ln pindah ke kanan menjadi eksponensial. Kemudian dengan cara yang sama seperti segmen video sebelumnya, eksponen C1 kita misalkan menjadi C. Sehingga kita dapatkan solusi umum seperti ini. Langkah ketiga yaitu memasukkan kondisi awal. Saat T sama dengan 0, Y sama dengan 100 pon garam. Kalau kita masukkan ke solusi umum, sehingga didapat C sama dengan minus 4900. Sehingga solusi khususnya yaitu jumlah garam tiap satuan waktu Y dalam sebagai fungsi T yaitu 5000 minus 4900 kalikan eksponensial minus 0,01 T. Jika kita memplot antara Y terhadap T, akan didapatkan kurva seperti ini. Jadi terjadi peningkatan jumlah garam dalam tangki tiap satuan waktu dengan limit 5000 pon. Contoh yang ketiga hampir sama dengan yang kedua tadi, di mana laju masuk sama dengan laju keluar, sehingga volume tangki tetap, tetapi laju alir dituliskan dalam R. Pertanyaan A adalah, tentukan jumlah garam terlarut di dalam tangki sebagai fungsi waktu. Sehingga sama seperti sebelumnya, jumlah garam masuk adalah R dibagi 4 gram per menit, sedangkan jumlah garam keluar adalah R dikalikan Q dibagi 100 gram per menit. Karena laju masuk sama dengan laju keluar, maka volume larutan dalam tangki tetap konstan sebesar 100 liter. Dan didapatkan model matematis sebagai berikut, yaitu dQ per dt sama dengan R per 4 minus R kalikan Q dibagi 100.
Kemudian sama seperti contoh sebelumnya, kita bisa keluarkan konstanta Q-nya, kemudian kita integrasikan seperti ini. Dan kita misalkan C sama dengan eksponensial C1, sehingga solusi umumnya adalah ini. Dengan memasukkan kondisi awal, kita dapatkan solusi khusus seperti ini. Dan pertanyaan B adalah, tentukan jumlah garam maksimum untuk waktu yang tak terhingga. Jadi kita masukkan limit T ke dalam T menuju tak hingga ke dalam solusi khusus. Jadi kita masukkan limit T mendekati tak hingga ke dalam solusi khusus tadi. Seperti ini. Eksponensial dari minus tak hingga adalah 0, sehingga jumlah garam maksimum adalah 25 gram per 100 liter. Kurva perubahan jumlah garam terhadap waktu akan seperti ini. Kemudian pertanyaan C adalah, jika R sama dengan 3 liter per menit dan Q0 adalah 10 gram, tentukan waktu yang diperlukan sehingga konsentrasi garam sama dengan 50% dari QL. Jadi kita masukkan Q sama dengan 50% dari 25 yaitu 12,5 gram. Kemudian akan didapatkan waktunya adalah 6,1 menit. Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.